kalau gue bilang kayak nanti kalau misal nggak ada larangan mudik, angka naik, yang disalahin siapa? Pemerintah kan? Oh, mainnya di situ. Ya ini sebenarnya main isu. Ngomong-ngomong itu nih, bentar lagi kan mudik. Yeah. Nah, dokter ternyata gue suka nih yang Anjing bangsa. Gue suka banget sama gaya lo ini. Enggak, menurut lu mudik ini akan berhasil? Mengkat orang yang pada mudik apa bakal chaos? Kenapa nggak boleh mudik? Asu! Gitu ya. Orang kemarin malah naik motor nekat tuh. Pada beberapa orang, teman gua. Makanya menurut lo solusinya apa sih untuk menghentikan pandemi bangsat ini biar ekonomi kembali? Kalau gue bisa manggung, lu bisa bikin event. Iya. Maksud gue kalau semuanya mudik hampir 45 juta orang ya? Iya. Itu kalau semuanya bodo amat gitu gimana ya menurut lo? Kalau dari gua tuh kayaknya nih. Kayaknya menurut Kayaknya nih. prediksi soal dokter Tirta. Ini prediksi tepat lu nih. Iya, iya. Disclaimer ya. Gua enggak cepong, enggak kadrun nih. Iya. Kesel nih gua soalnya kalau ada Nggak, ini cuma prediksi lo aja. prediksi gue ya. Iya. Jadi awal mulanya itu gua menduga larangan mudik ini kayak menegakkan benang basah, Bro. Oke. Karena pemerintah yakin ini pasti naik. Nah, Nah, daripada disalahin terus, mereka buat kebijakan ini. oke. Dengan harapan nanti kalau misalkan angka Covid naik, yang disalahin yang nekat mudik. Yang nekat mudik. That's it. Jadi emang ada blameful di sini. Oke. Jadi ini adalah kayak hutan udah pasti kebakaran. udah pasti. Dia nyiramnya pakai selang. Kayak gini. Jadi larangan mudik ini dibuat emang untuk mencegah sesuatu yang gede banget. Oke. Apa- Lu tapi setuju nggak sama larangan itu? Jujur gue nggak setuju. Gue udah ngomong. Kok nggak setuju? Gue ngomong sama polisi, Pak. Jadi teman-teman Polda gue bilang, gue jujur nggak setuju loh, Pak. Orang Dilarang mudik. Loh, kenapa? Karena satu, selama ini penularan COVID itu bukan hanya karena mudik. Oke. Orang KRL, busway, orang kantoran. Lu sendiri ngomong kantoran. Lu ngelarang mudik, lu berarti nyuruh semua polisi yang harusnya nangkep kriminal itu jaga di jalan tol. Lu pikir kalau jaga di jalan tol lu gampang? Oke. Kalau orang atasan nyuruh doang. Oke. Lo coba yang bawahan jaga di jalan tol 24 jam. Itu bisa rentan capek. Oke. Bisa yang kena Covid malah petugasnya. Oke. Cuman karena aturan sudah ditegakkan, gua hormat. Ngerti. Ini 2 tahun nih gua mudik nih. Iya. Cuman at the end, lu harusnya kebijakan nggak kayak gini lagi. Harusnya gimana? Di saat orang mudik harusnya bener gimana? Kita tuh punya posyandu, Pak. Kita punya posyandu, kita punya ibu-ibu PKK, kita punya RT, punya RW. Dari dulu harusnya orang posyandu tuh yang edukasi. Tapi pas lagi posyandu dia makan bubur kacang hijau nggak? Iya bener sih. Lo ngerasain aja. Lu tua juga Tua, lu. pasti lu. Iya. Kalau vaksin kasih biskuit, iya, bubur kacang hijau. Nggak, berarti solusinya orang mudik itu menurut lu nggak apa-apa? Ya. Sebenarnya. Ya omong sekarang itu gini deh, larangan mudik tuh tanggal 6 Mei sampai 22. Lu lihat ini kan weekend besok May Day. Orang tetap mudik naik motor, Bro. Oke. Sekarang Tapi kan 5 juta ngumpul di tempat bus, naik kereta. Kan itu juga rentan dong harusnya dengan penularan. Daripada habis mudik naik lagi, mendingan dilarang. Apa enggak menurut lo? kalau dari gua, larangan mudik pun orang tetap nekat, Bro. Oh, Bahkan gua tanya nih sama Pak Menteri, tetap akan ada nekat, cuman tidak sebesar kalau nggak dilarang. Makanya gua bilang ini nih kayak usaha memadamkan kebakaran, tetapi pakai selang yang kecil. Kemudian kalaupun nanti angka naik, pasti disalahin yang mudik. Oh, ngerti. Paham kan? Iya, Makanya angkanya iya. cuma 6 Mei sampai 22 Mei. Oke. Paham kan? Yes, Jadi yes. kalau gue bilang kayak nanti kalau misal nggak ada larangan mudik, angka naik, yang disalahin siapa? Pemerintah kan? Oh, mainnya di situ. Ya, ini sebenarnya main isu. Polanya itu ya, polanya. Gue bukan nih awas ya, gua sampai sekarang relawan nih. Ada yang goreng gua anti Jokowi kagak gua anjing. Ini pasti ada nih yang komen nih. Ada. Jadi gini, nih gua ngomongnya gini nih. Kita mencoba kalau misalkan nggak ada larangan mudik. Misalnya nggak ada larangan, mudik boleh. Boleh, angka Covid naik. Nah. Yang disalahin pasti Pemerintah. Yang nyalahin pasti SJW. Nah, pemerintah mikir nih, daripada gue disalahin, gue ngelarang yang disalahin siapa? Yang mudik. Nah, yaudah. Itu teorinya. Oh. Itu sebenarnya kalau lu nganalisa harusnya kayak gitu. Jadi kalau sekarang angka Covid naik nih besok, gue akan bilang, "Loh, gue kan udah ngelarang, Bro. Gue kan udah ngetatin. Lu sih yang mudik. Lu sih yang mudik, begonya elu." Ngerti gue. Ngerti kan? Ngerti. Ya. Oke. Itu saudara. Makanya gue bilang kepada polisi, ya sebenarnya mereka juga pun pengen, tapi aturan. Oke. Polisi pun tuh sebenarnya mager, Pak, buat ya ampun, Pak, biasa nangkepin penjahat, terus masker ya. SKM anjing kayak ngecekin checklist. Iya, capek juga. Capek juga, Bro. Iya. Ya kan? Nah, terus yang terjadi apa? Setelah larangan mudik ini, itu yang gue cari. Setelah larangan mudik ini. Iya. Apa yang terjadi menurut lo? Gue tanya balik anjing. Menurut lo kalau setelah habis 22 Mei, menurut lo? Setelah itu ya. Heeh. Ya, gue sih berharap
nggak ada kenaikan angka COVID ya? Nih, kalau dari gua angka COVID akan naik tipis. Tipis ya. Tapi lu lihat nih, pasti vaksin nanti tiba. Oh, ini apa sih bisnis? Ya gua nggak tahu, gua nanya ya. Pasti feeling gue udah gitu. Jadi Oh, nanti habis lebaran, angka COVID nanti akan naik tipis, tapi nanti vaksin tiba. Terus edukasinya vaksin lagi. Vaksin lagi, biar vaksinnya laku maksud lo? Ya kan Ya kan gua nanya. Gua nanya mas. biar orang vaksin lagi. Oh. Kan vaksin gratis. Katanya. Vaksinnya gratis kok. Oh gratis. Gratis. Itu bener gak? Bener. Oke. Vaksin gratis. Terus nanti edukasi vaksin lagi. Dia nanti edukasi mengenai herd immunity. Habis itu nanti jalan lagi eventnya. Lah maksud gue ini sampai kapan, Dokter Tirta? Begini mulu kita sampai kapan? Sebenarnya kalau gue bilang COVID di Indonesia itu kebanyakan dramanya daripada solusinya. Oke. Solusinya tuh dari awal di bulan Mei adalah kita tuh udah bilang satu, jaga kesehatan masing-masing. Oke. Edian adalah kesadaran kayak orang pakai helm. Kayak saling mengingatkan, bos, Nat, nanti kalau Nat tempat publik pakai masker, that's it. Tapi kalau sekarang orang nggak pakai masker tuh bisa kayak goreng-gorengan. Kayak gue nggak pakai masker, nanti takut digoreng. Gue nggak kayak gitu. Oke. As long kayak gue ngingetin kayak, Nat pakai masker ya, iya, Oke. pakai masker ya. Tapi gue lagi mager nih, ya udah resiko lo sendiri. Oke. That's it. Oh, ngerti. Sebenarnya as long kayak gitu, tapi kan nanti menakutkan bla 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 bla. Itu tanggung jawab lu ke keluarga lu. Itu yang kita ajarin dari awal. Oh, tapi kan udah terlambat. Ya emang. Lah terus kalau udah begini tuh piye? Dia Solusi terakhir yuk, solusi prediksi lu deh. Ini kan sampai kapan menurut lu? Sekarang nih kita bahas Menurut lu nih. ya? Kalau misalkan kita ketat banget, PSBB ketat, semua event dijalankan, mungkin nggak? Kagak mungkin. Nah, Edian karena di luar Jawa pun udah mulai longgar. Longgar. Jadi nggak mungkin. Oke. Nggak mungkin. Kalau mau diblong-blongkan, pemerintah takut yang kena. Jalan tengah. Jadi semua akan jalan tapi adaptasi. Oh, oke. Pasti kayak gitu. Berarti ini panjang loh, masih panjang perjalanan kita menghadapi pandemi ini. Titik baliknya kayaknya habis lebaran. Kalau nggak naik. Naiknya pasti tipis. Prediksi gue naiknya tipis. Oke, tapi kan kalau prediksi jaya enggak ya? Enggak, itu beda geng. Itu beda geng, itu geng lu. Iya, Lo ikut gak sih? Enggak, gua enggak ikut. Enggak diajakin ya? Enggak. Steffi, diajakin dong! Desta! Oh gitu. Itu berarti menurut lu tahun ini akan lebih membaik kah? Lebih membaik. Oke, berarti tahun depan kita bisa manggung lagi. Ada event Bukan lagi? tahun depan, tahun ini bro. Enggak dong. Iya. Bener ya? Bener nih, gua nih janji lagi Janji, lu banyak janji lagi janji. nih. Janji. Tapi kalau gua pasti akan berusaha untuk cari solusi kayak Gua janji gua langsung. Asu ya. Iya. Ini contoh tadi Mbak Dira sempat bahas event jazz dia sama suaminya dibatalin. Yes. Gua akan berusaha event jazz ini akan jalan. Event gue sebenarnya nggak begitu suka genre itu. Oke. Tapi gue butuh kayak ini bisa gitu. Oke. Gue pengen buktiin ke pemerintah tuh satu. Oke, gue dokter. Gue bukti nih, gue buat bisa nih. Ya ini ditiru. Dan lu udah membuktikan di acara Sneakers Day lu ini. Ya ini 2 kali. Yang pertama sama Deddy Corbuzier. Itu Fadli yang main, Mas Fadli Padi. Yes. Terus yang kedua ini. Fadli Zon kan? Ah, Oh bukan. Kata lu Fadli. Fadli Padi. Oke. Gua kira Fadli Zon. Lu habis ngamer ya. Curiga gue. Terus habis itu buktikan. Terus yang Ini kedua lu mau jalan. Tinggal yang gabungan nanti. Jadi ada pameran di Bekasi gue buat sama ada akustiknya. Sneakers Day yang lu jalanin hari ini, yang lagi jalan ini tuh ada limit orang yang datang nggak? Sehari 4.000 bro. Dan kemarin 4.000. 2.800. Dan katanya semua kena COVID ya? Anjing. Saya anjing ya. Gua duit sos apa nih? Iya. Oh, yang datang 2.800. Iya. Oh, berarti lu udah bisa membuktikan sedikit demi sedikit ke pemerintah. Iya dan di Ini dalam kok bisa datang dan di 2.000? dalam gua buktiin sekalian. Ada yang katanya jinus tuh. Jinus apa? Alat jinus yang kalau alat ngecek Covid pakai isepan. Gua beli, gua pajang, bro. Gua bisa, ayo mau cek Covid nih. Alhamdulillah negatif sih. Tapi kan di sini gua bilang bahwa ada usaha effort dari kita. Yes. Karena kalau kita tuh nggak kayak gini-gini terus, uang kerumunan tuh ada di mana-mana kok, bro. Iya sebenarnya iya lagi. Alah, Di, kita di KRL juga berapa ribu, di busway berapa? itu yang di Jakarta, yang di luar Jawa yang nggak kesorot lebih banyak lagi. lebih banyak pak. Makanya gue bilang ini kalau saling menggoreng kayak gini, at the end gue sebagai dokter bilang jaga kesehatan masing-masing. Yes. Kalau lu bisa mengingatkan, ingatkan. Kalau orang yang nggak mau diingatkan, ya udah nggak usah debat. Oh, Yang penting kan lu jaga diri lu sendiri. Oke. Nah, tugasnya pemerintah gimana? Ya karena dia nggak bisa kontrol, kuatkan sistem kesehatannya aja. Jadi kalau ada orang nanti ke puskesmas, ya puskesmasnya yang disupport. oh, jangan puskesmas Dilepas. Kayak ICU nggak ada ininya. ICU kan di rumah sakit kayak alat-alatnya nanti kurang. Jadi tugas pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan. Yes. Tugasnya orang awam jaga kesehatan masing-masing. Tugas dokter mengingatkan. Udah sesimpel itu. Ya harusnya. menjaga yang pemerintah menguatkan fasilitas, dokter mengingatkan sama mengobati.
yang masyarakat awam menjaga diri sama keluarga. That's it kan dari dulu kayak gitu. Nice. Cuma dikurang terus, Pak. Iya. Kan ada event-event tar. Bener. Kalau lu kan maksudnya eselon kayak musisi yang ternama, kayak kita bilang, lu sempat ngobrol sama Buddha Maya. Kalau musisi yang ternama, mereka masih punya effort untuk kayak lu lah buat podcast yang kawan. Coba kalau musisi kafe. Iya. Satu-satunya cara mereka Amsyong ya? Wah, jual alat, Pak. Temen gua 3 orang jual alat. Kalau nggak jual alat, jual cupang biasa sekarang ya. Anjing, ya bener. Iya kan, bener nggak? Iya nggak? Iya bener dong. Ini si bener sih nih. Iya kan? Si bener emang anjing. Iya dong. Maksud Iya. gue yang tadi musisi bisa jadi jual ini, udah nggak boleh nggak nyambung ya. Gak nyambung. Makanya dikasih ya. Padahal kan harta terakhirnya kan si gitarnya. Oke. Atau Selain tuh. harta itu biasa harta terakhir yang terberharga ya keluarga ya. Nah itu keluarga cemara. Iya benar misalnya. Bangke ini. Iya. Enggak, tapi gue salut sih lo membuktikan. Lu tuh jangan keluar dari Killing Me karena ini ya. Iya dong. Lagi pas manggung. Lagi- Ini. Tapi gue salut sih, lu bisa ngumpulin 2.800 orang, lu bisa membuktikan kalau ya ada event ya. Ya ini tapi udah ada kabar yang kena nggak? Kagak aja. Nggak ada kan? Berarti Berarti lu membuktikan hampir 4.000, 3.000. bisa. Bisa Gua kan? Jaga. Oke. Sekarang taraweh di kampung. Buka semua orang taraweh di masjid rame. Berapa bro. ribu tuh yang datang? Wah kalau taraweh kan terus-terusan bro tiap hari. Ayo Oke. ini ada yang taraweh pasti lihat kan. Ya kan masjid itu pasti rame. Oke. Makanya gue bilang kayak, tapi kenapa yang disalahin? Gue concernnya ke pemerintah itu adalah karena gue ngomong nih langsung nih. Ya. Kalau ada orang bilang gue cuma keluar-keluar, gue ngomongnya langsung sama Pak Dani, itu staf presiden, Pak Dias Indro Priyono, sama Menkes nih. Gue selalu bilang, kenapa yang disalahin selalu restoran, warung makan, Betul. sama kami pelaku event? Setuju. Kenapa gue yang disalahin? Kenapa kata dia? Jawabannya, ya karena potensi kumpul kerumunan itu. Oh, gue bilang, gue bantah. Nih, foto KRL. Ada. Nih, orang rame-rame di pasar. Macet tiap hari. Kenapa lu nggak pernah nyalain itu? Iya. Padahal secara pajak, orang pajak hiburan sama pajak restoran itu paling mahal, bos. Setuju. Itu yang gue bilang. Oke. Lu harusnya nyalain semua orang juga, jangan yang orang event doang yang selain. Benar. Makanya gue suaranya dari April tuh di situ. Nah, di jaring sama gue cocoknya satu suara di situ. Nice. Tapi dia memandang pandemi ini sebagai tambah L, pandemi. Oke. Jadi dia bilang bahwa pandemi ini dibuat Oke. untuk menghancurkan Indonesia. Kalau lo, Kalau gua pandemi ini nggak tahu dari mana, entah alami atau enggak, tapi pandemi ini menciptakan orang yang struggle baru, bro. wah keren. Kripto orang viral karena pandemi, bro. TikTok viral, banyak artis TikTok terkenal karena pandemi, bro. Ya. Contohnya, gua sebut kemarin Dimas The Meat Guy. Hmm. Yang daging tuh, masa-masa dia bilang dia terkenal dari April 2020, verified Desember, April 2021 udah diundang di mana-mana. Tanpa TikTok, tanpa pandemi, orang-orang yang TikTok ini nggak akan terkenal. Nice. Jadi, dan lu ada ide podcast, tetapi ada, jadi gue bilang pandemi ini malah menyaring orang yang bisa struggle. Yes. Seleksi alam, bro. Ya. Dan akhirnya gue bilang serahkan semuanya pada seleksi alam. Nice. Percuma soalnya mau kayak gini-gini terus, virusnya udah mutasi gila-gilaan. Ya. Bener ya? Bener, gue setuju. Masa lu gak nge-ban karena takut mutasi? Ya. Enak, lu kalau disuruh milih, Nat, pilih yang tetap manggung atau podcast terus? Kalau gue Heeh. mabok.